Oke lor, kalau ngomongin ide jualan yang laris manis, bahan dan cara membuatnya simple juga praktis. Ini dia nih, cuma dari bahan agar-agar dan juga wafer. Bisa jadi ide jualan yang rasanya winu, melenyuk. Cocok banget untuk ide jualan saat bulan Ramadan, takjil buka puasa, hidangan saat lebaran, atau bisa jadi ide usaha rumahan. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, markibik, mari kita bikin sama-sama. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channelnya Bang Agza. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke lor, untuk bahan pertama di sini saya menggunakan bahan wafer coklat merek Nabati yang harganya terjangkau dan ekonomis. Sedulur semua bisa menggunakan merek yang lain disesuaikan dengan selera. Setelah itu kita siapkan chopper atau blender juga bisa. Masukkan wafer ke dalam chopper. Kemudian kita haluskan hingga benar-benar halus dan lembut. Nah, setelah kita chopper, seperti ini hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah. Untuk wadahnya di sini saya gunakan tin wall yang persegi ukuran 200 ml. Kemudian masukkan wafer yang dihaluskan tadi ke dalam wadah. Untuk takarannya saya beri sebanyak 1 sendok takar ukuran 15 gram munjung di tiap wadahnya. Selanjutnya kita ratakan dan tekan-tekan dengan muddler seperti ini atau pakai sendok juga bisa. Ini tujuannya agar padat dan rata gitu ya. Kalau sudah selesai, lalu sisihkan dan kita ke bahan yang lainnya. Untuk bahan berikutnya saya gunakan 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan 10 gram dan juga agar-agar plain sebanyak 1 saset. Masukkan 1 saset Nutrijel leci dan agar-agar plain ke dalam panci atau pan. Tambahkan 5 sendok gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu tuang atau tambahkan air ke dalam panci dengan takaran sebanyak 1 liter. Aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur merata. Kemudian kita masak di api kompor yang sedang saja. Terus aduk-aduk agar tidak menggumpal. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, matikan kompornya. Lalu masukkan Nutrijel fruity acidnya. Aduk-aduk kembali agar tercampur. Setelah itu kita ambil kurang lebih 100 ml jelly atau agar-agarnya, lalu tuang dan bagi merata ke semua wadah. Ini tujuannya agar wafernya ini nanti teksturnya menjadi padat dan kenyal. Setelah selesai, kemudian diamkan hingga benar-benar set dan dingin. Nah, kalau jelinya itu sudah agak dingin atau sedikit mengental, bisa kita panaskan lagi loh ya. Dan ambil kurang lebih 300 ml, lalu tambahkan sedikit pewarna hijau. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah itu tuang dan bagi rata ke dalam 3 wadah sama rata. Kita ambil lagi jelinya kurang lebih sebanyak 300 ml dan beri pewarna. Di sini saya gunakan pewarna merah sedikit saja. Aduk-aduk hingga tercampur. Setelah itu tuang dan bagi rata ke dalam 3 wadah sama rata gitu ya. Dan untuk sisa jelinya di sini saya tambahkan pewarna kuning tua makanan sedikit saja. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Lalu tuang dan bagi rata ke dalam 3 wadah. Kemudian tunggu hingga semuanya benar-benar set dan dingin. Kemudian kita buat fla versi ekonomisnya. Untuk bahannya saya gunakan 3 sendok makan tepung maizena. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Bahan berikutnya adalah susu UHT atau susu cair sebanyak 400 ml. Tuang ke dalam pan atau panci. Aduk-aduk hingga gulanya larut dan semua bahan tercampur.
Kemudian masak di api kompor kecil cenderung sedang agar tidak cepat gosong. Saat proses ini sebisa mungkin untuk terus diaduk dulu ya, agar matang merata dan tidak gosong gitu ya. Setelah teksturnya mengental, lalu matikan kompor dan tunggu hingga hangat-hangat kuku. Setelah itu kita tuang ke dalam wadah. Satu resep ini kita bagi menjadi 9 wadah ya teman-teman, sama rata atau takarannya sebanyak setengah centong ukuran seperti ini, dan juga ratakan. Setelah selesai, agar tampilannya lebih cantik dan menarik, di sini saya beri selai stroberi. Teman-teman sedulur semua bisa gunakan rasa yang lain, disesuaikan dengan selera, atau juga bisa diganti dengan glaze gitu ya. Untuk stroberinya saya buat garis-garis seperti ini saja loh ya. Kemudian tambahkan juga topping lagi di atasnya. Di sini saya gunakan Yupi Love. Kemudian saya gunakan juga Oreo mini. Yang terakhir saya gunakan Yupi lagi yang varian apple ring seperti ini. Dan yang terakhir kita taburi di atasnya lagi dengan bubuk Oreo sedikit saja atau secukupnya saja. Nah, setelah selesai seperti ini hasilnya. Cantik banget ya teman-teman. Kalau untuk dijual, kita bisa tutup wadahnya dan beri stiker thank you seperti ini agar tampilan kemasannya lebih menarik gitu ya. Wafer puding fla ini enak banget ya teman-teman. Teksturnya lembut, winu, melenyuk, dan rasanya juga manis, gurih, dan juga kenyal. Cocok banget loh ya untuk dijadikan ide jualan saat bulan Ramadan, ide usaha rumahan, ataupun bisa dijadikan sajian atau hidangan saat lebaran. Resep ini hanya referensi saja, teman-teman sedulur semua bisa mengganti bahan, takaran, serta cara mengkreasikannya sendiri di rumah. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan ya lur ya, dengan HPP dan harga jual di daerah masing-masing. Karena HPP dan harga jual di setiap daerah pastinya berbeda. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.